Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Apa kabarnya Sobat Serasi? Jumpa kembali dalam program kita hari ini, Podcast Serasi, Semangat Ngonten Moderasi dari KUA Denpasar Selatan. Bersama saya, Nancy Rarung, penyuluh agama Kristen Kemenak Kota Denpasar. Nah, bertepatan hari ini adalah Hari Pahlawan yang dirayakan oleh semua rakyat Indonesia. Jadi tema podcast kita hari ini adalah teladanilah pahlawanmu, cintailah negerimu. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa yang pastinya sudah akrab ya di mata Sobat Serasi, Bapak Muhammad Taufik Maulana. Nah, biasanya akrabnya kita sapa, ada yang menyapa dengan Gustama, tapi saya lebih nyaman panggilnya Pak Taufik ya. Ya, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Taufik, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Nancy. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sudah sarapan Mbak Nancy? Kebetulan tadi karena ada upacara, ada podcast, jadi harus sarapan supaya kita sehat. Iya. Oh iya, sekarang ini ya. Agak Upacara. Iya, upacara. Jadi kita harus hormat bendera dulu sebelum kita menceritakan tentang para pahlawan kita. Mantap sekali. Oke. Jadi tema kita menarik ya. Teladanilah pahlawanmu, guys. Kalau saya dulu ingat loh di masa-masa SD ya. Masa SD kita Tahun masih berapa masa SD-nya itu? 80-an lah, masih Orde Baru, masih belum Orde Reformasi. Oh. Jadi kita masih Orde Baru, biasanya diwajibkan kan. Kalau zaman dulu itu hampir Sekarang sama juga diwajibkan. ya upacara bendera ya. Bendera. Artinya di setiap momen hari nasional apapun. Nah, yang memang yang paling berkesan itu biasanya di Hari Pahlawan itu ya. Karena memang ada mengheningkan ciptanya, mengenang jasa para pahlawan. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu teladanilah pahlawanmu. Bisa enggak ceritakan dulu sedikit, Pak Taufik? Kenapa sampai tanggal 10 itu disebutkan Hari Pahlawan? Atau kenapa harus ada momen merayakan Hari Pahlawan gitu? Kira-kira. Bercerita apa? Boleh bercerita atau boleh menggali sejarah juga boleh. Ya oke Mbak Nancy, kita sekarang sedang memasuki Hari Pahlawan Nasional. Ya. Mbak Nancy nanya apa sih latar belakang atau cerita kok bisa ada Hari Pahlawan. Nah ini saya tadi sambil nunggu Mbak Nancy itu, saya buka-buka ini referensi ini beberapa literasi yang menjelaskan tentang sejarah 10 November 1945 ya. 45. Ini sebenarnya rentetannya dari 28 Oktober iya. Ya. Di mana saat itu yang terbunuhnya jenderal. Siapa namanya? Malabi. Saya tidak ingat kalau cerita itu. Tidak tahu apa tidak ingat. Mungkin dulu pernah diberitahu tapi tidak ingat lagi gitu. Maklum kita sudah. Justru itu kenapa kita harus kembali membahas ini, karena bisa jadi juga Sobat Serasi di rumah seperti saya ya. Entahkah kita tidak tahu atau kita sudah lupa gitu. Jadi harus mendengar lagi. Yaitu dimulai meledaknya perang atau perjuangan masyarakat Surabaya ketika itu karena terbunuhnya komandan atau jenderal Malabi
yang membuat Inggris ya kan, sangat marah karena jenderalnya terbunuh. Sehingga saat itu mereka memberi peringatan atau istilahnya ultimatum ya. Ultimatum apa ultimatum? Tum ya. Ya, ultimatum. Tapi ultimatum itu tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh masyarakat, justru melakukan perlawanan. Ya. Oh, yang Malabi ini yang Inggris. Inggris. Ya. Oh iya, pantas saya tidak kenal. Jadi baru dengar. saya coba ingat-ingat tadi ada ndak pahlawan kita nama Malabi. Oh iya. Pantas saya tidak. Mungkin Mbak Nancy mengira Malabi ini pahlawan Indonesia. Iya, nama Indonesia. Jadi saya pikir saya tidak tahu iya benar. Ya jadi memang saya ternyata tidak tahu. Belum sarapan apa sudah ini? Ya. Memang tidak tahu, belum pernah dengar tentang Malabi. Ya, di sini dijelaskan bahwa sejak karena terbunuhnya Jenderal Malabi itu Inggris, pasukan Inggris itu memerintahkan kepada masyarakat Indonesia untuk menyerahkan senjata, ya kan? Menyerahkan senjata, tapi melawan itu dalam sejarahnya disebutkan selama 3 minggu. Indonesia melawan penjajah. Indonesia mengalami kekalahan ya. Korban dari Indonesia itu sebanyak, kalau di sini disebutkan 20.000. Wow. Sementara tentara Inggris itu 1.600. Banyakan kita ya. Ya, banyak kita. Tapi itu bukan cuma sekedar kuantitas, tapi kualitas semangat menjaga negara tercinta. Nah, dari itulah Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Ya, arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya. Yang kemudian ditetapkan pada tahun berapa itu? 10 November sebagai Hari Pahlawan. Ya, yang keputusannya itu keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Jadi kalau yang cerita sejarah sih yang sering didengar dulu, memang untuk yang Hari Pahlawan itu selalu identik dengan Surabaya pokoknya. Ya, karena memang kan nggak ada lagi kan selain Surabaya yang disebut dengan kota pahlawan. Kota pahlawan. Oh ternyata karena ada itu tadi ya, yang jenderalnya itu terbunuh. Oh, Jenderal Malabi. Akhirnya orang Surabaya mengamuk. Kalau arek-arek Surabaya kan arek itu pemuda bukan ya? Anak-anak Surabaya. Jadi mereka melakukan perlawanan di situ. Dan akhirnya ditetapkan lumayan banyak ya yang gugur dari kita hanya untuk mempertahankan. 20 Tapi kita menang kan waktu itu. Iya jelas. Ya, jadi tidak artinya tidak mubazir dan tidak percuma lah pengorbanan mereka gitu. Karena Inggris bersekutu dengan Belanda, Jepang juga. Yang menjajah Indonesia itu kan Jepang, Belanda sama Inggris. Sama Inggris ya. Selain itu nggak ada ya? Ada ya? Kalau yang bersamaan kayaknya hanya itu. Ya, yang paling kuat ya dalam sejarah itu disebutkan ya 3 negara ini yang menjajah Indonesia. Jadi begitu Mbak Nancy, sejarah singkatnya lah ya. Asal mula Hari Pahlawan itu ditetapkan pada 10 November. Ini penting sebenarnya untuk ya kalau kita mungkin yang pernah hidup dari zaman Orde Baru ya kita banyak dengar, tapi biasanya anak-anak di zaman sekarang kan paling hanya mungkin tahu tanggalnya, merayakan apa, tapi sejarah yang pernah terjadi kadang kalau dari SD kayaknya itu belum dipelajari sampai sejauh itu. Jadi ya penting lah untuk kita bahas di sini, jadi menambah pengetahuan. Tidak hanya menambah pengetahuan Mbak Nancy, tapi menambah semangat
spirit untuk menjaga negara tercinta. Melanjutkan perjuangan pahlawan. Oke. Kalau dari Mas Taufik ada enggak? Masih ingat enggak nama-nama pahlawan kita? Nama-nama yang pahlawan nasional kita. Aja, yang apa ya? Bukan yang terkenal tapi ini yang Mas Bayu kayaknya ujian ini ya. Iya, kita jangan sampai sebutkan nama-nama pahlawan. Jangan sampai kita itu apa ya, hormat pahlawan tapi pahlawannya yang mana kan? Ya. Saya sih ingatnya Imam Bonjol ya. Itu sama yang dari daerah saya, itu Samratulangi. Nah, kalau yang dari Bali, dari Jawa yang lain-lain paling Patimura, yang lain-lainnya itu agak-agak kurang dihafal sih. Kurang dihafal ya. Paling yang mungkin Aceh. Ada Cut Nyadin. Banyak sebenarnya. Ya, yang pasti itu ya yang Surabaya itu siapa? Bung Tomo. Bung Tomo. Ya. Kayaknya kita pernah bahas juga ya tentang pahlawan ini di kemerdekaan Agustus podcast kita kemarin ya. Lintas ini ya, lintas iman, lintas agama bahwa negara kita ini di apa namanya? Kemerdekaannya diraih, diusahakan atau diupayakan tidak hanya oleh satu agama, tapi semua agama memiliki peran dan kontribusi yang kuat untuk memerdekakan. Karena ya para pahlawan kita yang gugur itu mereka tidak hanya dari satu agama tapi dari berbagai agama ya. Kalau yang di Bali nih saya ada catatannya nih Mbak Nancy. Karena kita siapa pahlawan kita di Bali ya? Ngurah Rai. Hidup di Bali kan harus tahu ya, yang jelas. Saya tahunya Ngurah Rai. Atau ada lagi pahlawan lain? Ada 6. Oh. Ada I Gusti Ngurah Made Agung, ya kan? Oh iya. Perlu saya catat ini kalau. I Gusti Ngurah Made Agung ini diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 November 2015. Kemudian ada Untung Surapati. Nama Jawa ya? Nggak tahu ini. Seperti, tapi yang jelas dia berjuangnya di Bali. Ya, di Bali. Untung Surapati dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1975. Kemudian ada Dr. Ida Anak Agung Gede. Anak Agung Gede. Itu laki ya? Laki. Ya, Anak Agung Gede. Kemudian ada I Gusti Ngurah Rai. Nah, yang saya baca dari sejarah itu untuk I Gusti Ngurah Rai ini, beliau memperjuangkan kemerdekaan di Bali, mengusir para penjajah itu tidak hanya dengan masyarakat Hindu, tapi semua agama juga diajak. Dilibatkan. Ada misalnya di Jembrane, itu namanya ada Masjid Merdeka. Iya, pernah dengar. Masjid Kemerdekaan apa Masjid Merdeka gitu. Nah, masjid ini memiliki sejarah dengan I Gusti Ngurah Rai, bahwa ketika I Gusti Ngurah Rai ingin melakukan perlawanan, itu senjata-senjatanya ditaruh di masjid. Taruh di di atas itu. Disimpan di situ. Karena kan para penjajah ketika itu mengira ini tempat suci, nggak mungkin. Tidak mungkin disimpan. Jadi itu yang I Gusti Ngurah Rai. Ada I Gusti Ketut Jelantik. Ya. Jelantik pernah dengar. Kemudian yang terakhir ada I Gusti Ketut Puja. Jadi ada 6 pahlawan nasional dari Bali. Bali sekecil ini pun ada 6, apalagi daerah-daerah yang besar. Apalagi daerah yang lain. Jadi memang semua para pahlawan itu tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu etnis, tapi semua agama, semua etnis memiliki peran dan kontribusi dalam memerdekakan Indonesia. Begitu. Nah, kira-kira seberapa besar pengaruh
pahlawan ya, entah dari perjuangannya, dari hidupnya, dari latar belakang apapun ya tentang pahlawan itu yang bisa mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Pengaruhnya. Jelas, pengaruhnya sangat luar biasa, sangat besar. Kalau misalnya tidak ada pahlawan, bagaimana kehidupan kita sekarang? Ya, pasti tidak merdeka lah. Pasti tidak merdeka. Itu di masa penjajahan ya, menjelang kemerdekaan, pengaruhnya memang sangat luar biasa. Nah, para pahlawan ini sebenarnya tidak hanya di masa-masa penjajahan, tapi pasca penjajahan sampai saat ini juga butuh pahlawan-pahlawan yang memberi pengaruh dan kontribusi untuk negara. Kalau kayak kita ini sebagai aparatur ya, sipil negara kan harus memberi kontribusi untuk menjadi pahlawan. Pahlawan itu kan tidak harus gugur, dinobatkan atau jangan gugur dulu baru dibilang pahlawan gitu kan. Tidak harus menjadi syahid atau syuhada, enggak harus. Dan tidak juga itu gelar pahlawan itu diberikan kepada mereka yang sudah tidak ada, yang masih ada pun. Ada ada gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Itu biasanya diberikan kepada siapa itu? Guru, bukan? Guru. Nah, kalau kita penyuluh apa, Pak? Pahlawan dengan yang selalu memberi jasa. Oh ya, harusnya pahlawan yang selalu memberi jasa. Jadi kalau ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa, nah penyuluh ini pahlawan yang selalu memberi jasa. Itu wajib. Kalau tidak memberi jasa itu bukan pahlawan. Itu maksudnya pahlawan kesiangan, absennya telat. Udah selesai masalahnya baru muncul dia. Oh gitu ya. Jadi memang pengaruh pahlawannya. Iya. Tapi yang kadang ironisnya ya, kita mungkin karena mulai dengan perkembangan bangsa semakin maju, pada akhirnya seperti mulai terlupakan. Apanya? Tentang sejarah, tentang pahlawan yang telah gugur ya, maksudnya. Kalau yang sekarang jadi kelihatannya seperti sedang fokus saja yang pahlawan sekarang. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur mau imbangi kan tetap harus mengingat juga mereka kan yang sudah mendahului. Ya Mbak Nancy, kenapa ada hari pahlawan? Itu yang pertama untuk menghormati perjuangan mereka. Yang kedua untuk meneladani. Ya kan, sebagai tema kita. Untuk meneladani. Kemudian yang kedua sebagai spirit motivasi. Oh, ternyata negara ini diperjuangkan oleh para pahlawan. Karena diperjuangkan dengan segala upaya, segenap jiwa, pengorbanan. Kalau kita sudah mengingat itu dan merenungi para pahlawan kita, maka kita tidak akan memiliki niat untuk merusak negara kita. Seharusnya begitu. Seharusnya para pejabat juga begitu. Para aparatur negara juga begitu. Harus meneladani para pahlawan nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Kalau tidak diteladani, ya khawatir. Ya mungkin, mohon maaf Mbak Nancy, oknum-oknum yang koruptor, ya kan, yang membuat negara ini menjadi tidak berkembang atau bahkan rusak misalnya. Ya mungkin mereka belum merenungi apa yang menjadi jasa dari pahlawan. Ya memang ada perbedaan ya, orang yang hidup di masa sulit masa penjajahan, dengan orang yang hidup di masa suka. Di masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan, tinggal dipetik. Tinggal. Sementara para pejuang kita, para pahlawan kita, bagaimana menanam buah pohon kemerdekaan ini yang kemudian berbuah. Nah, kita tinggal metik, nikmati. Nah, menikmati saja tanpa mau memperhatikan bagaimana merawat. Merawat lagi pohon itu. Pohon kemerdekaan itu. Harusnya begitu.
Iya. Nah ini kenapa Hari Pahlawan ini selalu diperingati setiap tahun. Jadi bukan hanya sekedar kita upacara hormat saja. bendera, tapi harusnya lebih dari itu. Harus kita juga introspeksi diri. Nggak harus sih kita angkat lagi bambu runcing, nggak harus. Tapi apa yang perlu ya, yang kita juga bisa kerjakan, kita perjuangkan. Nah, bicara tentang teladan nih, Mas Taufik, kira-kira teladan apa saja yang bisa kita ambil dari pahlawan yang gugur dan kita terapkan di zaman kemerdekaan kita yang masih ya relevan lah, yang bukan lagi angkat bambu runcing kan, tapi yang relevan itu yang bisa kita terapkan. Ada satu teladan yang tidak yang selalu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu niat dan semangat untuk menjaga Indonesia. Itu NKRI untuk mencintai Indonesia. Jadi teladan ini harus benar-benar kita tanamkan sampai kapanpun, terutama ketika negara kita ini terancam. Kita harus menjadi garda terdepan untuk menjaga. Itu teladan yang pertama. Kemudian teladan yang kedua dari para pahlawan itu adalah kita harus setulus hati. Ya kan? Setulus hati menjaga Indonesia, berbuat atau bekerja untuk negara kita, berkontribusi untuk negara kita. Kalau kita benar-benar setulus hati berkontribusi kepada negara kita, maka kita akan menjadikan negara kita ini nyaman, damai, tidak egois, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan kepentingan kelompok. Mementingkan kepentingan bersama harus memperjuangkan kepentingan bersama. Jadi dua teladan ini tidak hanya relevan, memang harus kita tanamkan, ya kan? Kemudian yang ketiga, teladan yang harus kita contoh dari para pahlawan kita adalah melakukan sesuatu itu ya tujuannya untuk negara kita. Ya. Apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan hanya negara kita. Karena kita hanya memikirkan negara kita, maka dalam kondisi apapun kita mau lelah, misalnya kan, kita dalam kondisi sakit, padahal meskipun kondisi sakit, kita tetap bekerja untuk negara kita. Sama dengan dengan para pahlawan kita. Kemudian yang keempat, ini juga yang paling penting. Kita jangan pernah minder, jangan pernah takut kepada siapapun. Itu penting. Demi negara kita. Misalnya ada informasi negara kita sedang bangkrut misalnya, atau banyak hutang, tetap kita harus berdiri tegak. Jangan pindah negara lain. Itu kan itu berarti WNA mana gitu. Itu tidak boleh memang. Harus mencintai negara sendiri. Itu harus berdiri tegak dalam kondisi apapun, meskipun ancamannya adalah nyawa kita sendiri. Kemudian yang harus diteladani dari para pahlawan kita itu adalah lupa ini. 1, 2. Ini yang kelima. Yang keempat. Tinggal 6 ini. Apa ini? Sarapannya kurang pedas kayaknya. Kita perlu Mungkin Mbak Nancy punya nih yang harus kita teladani. Kalau saya lebih ke untuk diri saya sendiri ya. Artinya ya kalau yang tadi Mas Taufik kan untuk kita semua, baik kita sebagai golongan kita, istilahnya sebagai pegawai atau aparatur, atau kita sebagai rakyat sipil, masing-masing kita punya tanggung jawab yang meneladani. Kalau saya secara pribadi, mungkin yang bisa saya teladani dari pahlawan itu segenap hati mereka ya. Dan mereka tidak, kebanyakan dari pahlawan yang berjuang itu mungkin mereka tidak menikmati kemerdekaan. Mereka tidak sampai pada kemerdekaan.
tapi mereka rela mau lakukan itu. Betul. Dengan tujuan itu. Jadi saya rasa kalau kita punya visi yang sama juga, entahkah kita akan nyampe ke visi itu atau tidak, tapi dalam perjuangan itu kita tetap harus punya ketulusan, ya, keikhlasan melakukan itu. Benar. Karena terkadang gini, kita kalau mau lakukan sesuatu, kita akan berhitung dulu kan. Ya. Saya dapat apa. Benar. Pragmatis. Terus nanti kalau ke depannya untungnya di mana gitu kan. Ya nggak usah lah untung balik modal nggak gitu kan. Janganlah saya rugi kan gitu. Tapi kalau lihat dari pahlawan ini, mereka bahkan sudah siap rugi gitu kan. Nyawa dipertaruhkan, tapi mereka tidak menikmati kemerdekaan itu. Tapi yang saya bisa pastikan saat mereka melakukan itu pasti sudah ada ya keikhlasan. Bukan hanya juga mencintai negara ini, tapi memang ada di hati mereka semangat berjuang dan mau rela gitu ya. Ada kerelaan itu kayaknya penting sekali. Karena kalau kita rela melakukan sesuatu, dapat tidaknya sesuatu itu kita tidak akan kita tidak akan bermasalah seperti itu. Jadi secara pribadi kalau saya ya mungkin saya harus menerapkan ke diri saya, baik dalam tanggung jawab sebagai penyuluh, tanggung jawab ya saya sebagai ibu rumah tangga atau apapun itu, saya melakukan itu harus dengan kerelaan saya. Entahkah ada hasil, saya bisa menikmati hasil itu atau tidak, ya tidak masalah gitu. Benar. Ya itu yang yang menjadi pikiran utama dari para pejuang itu, bagaimana generasi masa depan itu hidupnya tenang, nyaman gitu. Tidak menderita. Tidak menderita. Jadi yang dipikirkan itu pokok negara saya harus merdeka, damai, sehingga anak cucu kita semua. Jadi itu. Dan ini harus menjadi teladan yang sangat luar biasa bagi kita. Kita jangan memikirkan diri kita sendiri benar. Atau seminggu, 2 minggu, atau sebulan, setahun, 2 tahun, tapi masa depan. Iya. Kalau dulu kan kita sering dengar orang tua ya, kalau menceritakan kesulitan mereka di zaman dulu di masa penjajahan. Saya masih dapat opa saya yang sempat hidup di masa penjajahan itu. Itu kalau dia cerita jangankan makan ya. Jadi mungkin karena itu sampai kalau kita makan pun tidak boleh ada sebiji nasi yang jatuh. Karena merasa beratnya ya perjuangan waktu itu. Dan dia berharap sih ke depannya kami anak cucunya pun juga mungkin ya tidak usahlah kita menghargai segimana jasa pahlawan itu, tapi dengan kita menghargai apa yang ada. Jadi mengingat perjuangan yang sulit itu dan kita bisa menikmati sekarang itu, nah itu yang perlu mungkin ya. Nah ada juga yang berpikir begini Mas, cukuplah orang tua kita, atau kalau saya orang tua dulu, cukuplah saya yang menderita, cukuplah saya yang hanya sekolahnya sampai SD. Ya anak-anak saya, cucu saya harus sekolah lebih tinggi gitu. Jadi harus, karena ya itu seperti yang Mas Taufik bilang. Pahlawan juga pasti berpikir jangan sampai anak cucu saya menderita, harus merdeka, harus merdeka. Ya itu yang harus menjadi teladan bagi kita, terutama bagi para aparatur negara, para pejabat negara, yang dicita-citakan adalah bagaimana masa depan bangsa ini bisa lebih maju, bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera. Dan itu yang menjadi prinsip utamanya para pahlawan. Jadi kalau ada para, ya tidak hanya pejabat atau aparatur negara, seluruh bangsa, masyarakat harus memiliki pemikiran seperti itu. Ini masa depan kita bagaimana? Masa depan untuk generasi bangsa bagaimana? Mungkin saat ini kalau kalau lagunya Rhoma Irama itu, berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang. Jadi pahlawan kita bersakit-sakit, kita yang bersenang-senang. Bersenang-senang. Maksudnya bersenang-senang bukan berarti kita memeti, ya tadi memeti gitu. Dalam arti positif. Iya.
Tapi jangan lupa juga, jangan hanya terus kita mau senang, metik aja nggak ngerawat kan, nggak akan berbuah. Pohon kemerdekaan harus kita rawat bersama-sama. Supaya terus berbuah. Begitu. Oke. Kalau tema kita hari ini kan teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Betul. Jadi dari kita mengingat apa yang atau kita mengambil dari apa yang sudah dilakukan pahlawan kita, kita terapkan di kehidupan kita sekarang, itulah mungkin yang akan membuktikan kita mencintai bangsa ini ya, dengan semua yang ada pada kita ya. Kita juga tidak bisa mau menyamakan gitu ya. Tetapi pasti masing-masing di diri kita itu ada. Ya. Gitu. Nah, menurut Mas Taufik, cintai negerimu. Ini luas soalnya. Iya benar. Sebagai dulu. Ya. Sebagai aparatur dulu. Bagaimana kita mencintai negeri ini? Ya. Sebagai aparatur, kita sebagai aparatur untuk mencintai negeri ini, tentu kita harus disiplin dalam bekerja, ya kan? Integritas yang tinggi, dedikasi yang tinggi untuk negara. Jadi kita mengabdi di negara ini harus bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh pahlawan kita sebagai bukti bahwa kita mencintai negeri kita. Misalnya kita paling gampang itu kalau memang suruh ke kantor, waktunya di kantor ya di kantor. Sebagai penyuluh, waktunya ada kegiatan di lapangan ya kita ke lapangan. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita mencintai negara kita sesuai dengan posisi dan kapasitas kita. Dan apa yang dipercayakan ke kita, gitu ya. Jangan sampai cinta kita kepada negeri ini cinta buta. Ya, betul. Ya kan? Cinta buta dalam arti apa? Karena cintanya berlebihan, keterlaluan, sehingga lepas dari logika yang sehat. Sehingga saya ini demi negeri saya. Kalau negeri saya dicaci maki orang, saya akan bunuh dia. Oh, itu. Bukan begitu juga. Angkat bambu runcing juga dia lagi. Janganlah, kita sudah tinggalkan bambu runcing. Ya kan? Jadi, ya harus. Ya, atau karena benar-benar mencintai, sampai kapanpun tetap ditunggu misalnya. Gitu. Ya. Nah itu untuk aparatur. Ya. Kalau untuk masyarakat sipil, bagaimana kita harus mencintai negeri ini? Untuk konteks ini, bagi masyarakat sipil, bagi seluruh bangsa itu, kuncinya satu. Jangan sampai rasa cinta kita kepada negeri ini tercerabut atau terkikis oleh adu domba melalui isu-isu, terutama di media sosial. Kita harus tetap menanamkan cinta kita kepada negeri. Misalnya ada isu pemimpin kita korup, ada berita negara kita udah bangkrut misalnya, atau para pejabatnya tak perlu kita percayai. Sehingga karena isu itu yang terus dikampanyekan, cinta kita kepada negara kita hilang. Kita jadi pemberontak jadinya. Mau jadi presiden semua jadinya. Apalagi sampai mau mendirikan negara dalam negara itu kan sudah merusak itu. Artinya apa? Dalam kondisi saat ini untuk membuktikan kita cinta kepada negara kita adalah jangan mudah diadu domba. Jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi. Jangan sampai terpapar oleh paham-paham yang bisa merusak persaudaraan, bisa merusak keharmonisan, bisa mencederai kerukunan kita. Itu. Kalau yang lain ya tentu semuanya pasti bisa. Misalnya bekerja sesuai dengan pekerjaannya, berposisi sesuai dengan posisinya. Tidak perlu mengikut posisi orang lain. Tidak perlu menginjak orang lain demi posisi yang lebih tinggi. Jalani jalannya. Ya kalau kita sudah itu jalannya, sudah jalani. Nggak perlu. Dan harus mau berproses. Dan harus berproses. Jangan mau instan kan. Wah,
ini Mbak Nancy melalui jalur itu kok cepet ya? Coba saya jalur. Karena saya lari kenceng. Nah, gitu makanya kan. itu. Cuman salah tempat gitu. Harusnya kan lewat sini. Iya, begitu. Iya. Jadi kita kalau tidak ada cinta itu benar-benar bahaya. Iya. Gampang diadu domba, ya kan? Gampang terpapar oleh isu-isu yang bisa merusak persaudaraan kita. Jadi begitu Mbak Nancy. Jadi bisa kita simpulkan kalau untuk masyarakat sipil, bentuk kita mencintai negara ini adalah cintailah sesamamu. Betul. Ya? Tanpa memandang. Tanpa memandang ras, agama apa, suku apapun. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa mencintai sesama kita, pasti kita bisa mencintai negeri ini apa adanya. Gitu. Kalau kita sudah saling mencintai, tidak akan ada kecurigaan. Ya. Dan disitulah kesatuannya. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Ya. Dan pasti kita akan lebih maju, kita akan bekerjanya damai, tenang. Bisa bergandengan tangan, bisa. Dan pasti negara ini pasti lebih maju. Betul. Oke, ternyata waktu kita berjalan dan sepertinya kita tiba di penghujung ini. Ya. Mungkin satu kata, satu kalimat, Mas Taufik, untuk momen Hari Pahlawan ini. Apa yang mau baik kepada mungkin Sobat Serasi sebagai aparatur atau sebagai masyarakat sipil. Silakan. Oke. Sahabat-sahabat Serasi, KUA Denpasar Selatan dimanapun Anda berada. Di Hari Pahlawan ini, sebagaimana saya jelaskan tadi, saya menegaskan kembali bahwa sebagai seorang pahlawan itu yang pertama harus dengan setulus hati. Yang kedua, tanpa ada keinginan untuk menjadi diri biar dikenal atau biar dicatat sejarah, nggak perlu. Ya. Yang terakhir adalah kita harus benar-benar mencintai negeri ini. Karena tanpa cinta kita tidak bisa menjadi pahlawan. Jadi pahlawan yang penuh cinta. Kalau tadi pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan apa kalau penyuluh apa? Pahlawan yang memberi jasa dan pahlawan yang penuh cinta. Oke, Sobat Serasi, tidak terasa kita ada di penghujung program kita hari ini dan harapan kami Sobat Serasi semua hari ini diberkati Tuhan, tetap sehat selalu dan bisa melanjutkan semua aktivitas. Mohon maaf jika ada salah kata dalam percakapan kami dan kita jumpa lagi di waktu yang mendatang. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Nancy. Terima kasih Mas Taufik. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Sama Mbak Madi.